di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan tumpahan cairan tubuh ya. Jadi yang dimaksud cairan tubuh pasien itu bisa darah, urin, pipis, muntahan, bisa juga dahak pasien dan sebagainya ya. Jadi yang cairan yang keluar dari tubuh pasien dan bisa saja tempat di permukaan, salah satunya di lantai. Cara penanganannya itu prinsipnya sebenarnya dihilangkan kotorannya dulu, terus disemprot desinfektan ya. Cuma kita memang membutuhkan satu alat atau sarana ya untuk pembersihan, itu namanya spill kit ya. Jadi di dalam kotak ini itu sudah ada item-item untuk pembersihan. Jadi itu memudahkan teman-teman untuk pembersihan tanpa harus menunggu cleaning service. Jadi intinya pembersihan itu yang melakukan adalah yang paling dekat dengan lokasi kejadian dan dilakukan secepat mungkin ya. Jadi kalau memang teman-teman nunggu CS-nya lama, itu dilakukan sendiri saja ya. Jadi kotak spill kit ini ada di setiap unit, itu bisa langsung diambil, dibawa ke lokasi kejadian tumpahan gitu ya. Soalnya kalau masih nunggu CS, takutnya ini lokasi tumpahan dibuat untuk melarang orang ya. Takutnya itu dilewati, apalagi kalau darah dilewati terus bisa nyebar kemana-mana. Jadi prinsipnya adalah segera tangani tumpahan ya, tanpa harus menunggu cleaning service gitu ya. Tapi kalau memang cleaning service bisa dipanggil dengan cepat terus langsung datang ya, silakan dikoordinasikan lebih lanjut dengan cleaning service gitu ya. Yang pertama adalah siapkan ini ya, ini harus lengkap isinya ya. Jadi pengisiannya ini bisa ke unit K3RS ya, di Mas Dika ya, itu bisa minta ke sana, bisa ngisi ulang di sana. Jadi yang pertama adalah ketahui dulu volume dari tumpahan ya. Kalau volumenya dikit, kira-kira nggak sampai 1 ubin lantai ini ya, nah, ini bisa ditangani dengan spill kit. Tapi kalau lokasinya luas ya, bisa lebih dari 3 ubin lantai, lebih baik manggil CS saja. Jadi lokasinya biar diisolasi lebih dulu ya. Yang pertama, siapkan kotak ya, kotak spill kit. Terus jangan lupa lokalisir area sekitar ya dengan papan penunjuk ya. Jadi ini tujuannya biar tidak dilewati oleh orang saat kita melakukan pembersihan. Kadang orang itu nggak tahu ya kita mau membersihkan apa, tiba-tiba tumpahannya dilewati. Jadi mending dipasang seperti ini. Jadi untuk mengetahui kalau lokasi ini sedang dilakukan pembersihan ya. Terus langkah berikutnya, siapkan kresek ya, kresek kuning 2 buah. Nanti masing-masing kegunaannya akan saya jelaskan di pertengahan video. Nah ini lebih baik dibuka sekalian ya, dibuka, jadi nanti kita nggak perlu untuk melakukan nggak kesulitan untuk membuka waktu kita sudah running. Nah ini diletakkan di dekat lokasi tumpahan. Ini dibuka sekalian, digulung ini ya. Nah ini digulung, dekatkan lokasi ya. Bisa satu kiri, satu kanan, atau dua-duanya kanan, silakan. Terus berikutnya kita pakai APD dulu ya. APD-nya di sini ada. Nah ini pastikan ini yang paling penting sarung tangan ya. Sarung tangan, apron ya. Kita pakai apronnya dulu aja. Jadi fungsi dari apron ini untuk melindungi area tubuh kita ya, nanti waktu pembersihan dari kemungkinan terkena cipratan ya, cipratan dari tumpahan waktu pembersihan. Kita pakai.
Ingat ya, talinya jangan ditali simpul mati ya, jadi biar mudah untuk pembukaannya. Terus kita pakai sarung tangan. Nah, di sini kalau apronnya tipe kayak gini ya, ada pengait di jempolnya, kita masukkan jempolnya ke sini. Nah, ini ya. Terus berikutnya ada masker sama apron hand cap ya. Kita pakai aja. Terus ada juga Google ya untuk pelindung wajah, terutama kalau area semprotannya terlalu ada angin dan sebagainya ya, takutnya itu bisa kena area mata kita, jadi kita pakai Google. Tapi ini opsional aja, kalau memang areanya aman, tidak ada kemungkinan terkena cipratan di area wajah, mending nggak usah, nggak apa-apa ya. Bisa pakai Google. Terus langkah yang pertama, kita akan membersihkan tumpahan ini ya. Jadi tumpahan ini harus hilang dulu ya, kotorannya harus hilang, baru nanti kita disinfeksi. Caranya kita ambil kain penyerap ya, atau tisu atau koran ya, yang penting bisa untuk menyerap ya. Kita ambil satu dulu, kita tutupkan ke area tumpahan. Nah, terus setelah kita tutup, kita punya namanya barrier ya. Tujuannya barrier ini melindungi waktu pembersihan, karena ini cairan, takutnya dia meluber ke area sekitar. Jadi kita gunakan barrier ini tujuannya untuk biar tumpahannya nggak kemana-mana ya. Itu barriernya bisa pakai pasir seperti ini atau pakai spons melingkar ya. Kalau kita punya pasir, kita lingkarkan di area sekitar. Nah, dituangkan ya. Dituangkan membentuk lingkaran menutupi dari lokasi tumpahan. Usahakan pemberian barrier ini agak luas ya, jangan terlalu mepet dengan tumpahan. Kalau terlalu mepet nanti takutnya dia jadi satu dengan tumpahan, itu akan pembersihannya jadi sulit. Jadi agak luas saja, tujuannya hanya untuk biar nggak meluber kemana-mana. Jadi kalau ada luberan itu bisa terserap oleh tumpahan gitu ya. Jadi agak luas saja, melingkar di dekatnya lokasi tumpahan. Terus setelah selesai, kita akan menghilangkan kotoran dengan cara mengangkat kotoran ya, dengan cara seperti ini. Kita kumpulkan dulu kotorannya di atas kain penyerap, terus kita putar searah jarum jam dari dalam ke luar. Nah ini ya, sampai tumpahan benar-benar hilang. Nah ini ya, usahakan jangan sampai kena barrier ya. Jadi itu tadi tujuannya barrier agak luas, jadi biar gak terkena waktu kita melingkar mengangkat kotoran. Nah, ini kita masukkan ke kresek ini. Nah, ya di sini kita sudah menghilangkan kotorannya, tapi nanti kalau kelihatannya kotorannya masih ada, masih tampak, itu bisa kita ulangi lagi ya. Jadi diulangi beberapa kali sampai tumpahannya benar-benar hilang, gitu ya. Setelah kelihatan bersih, kita membersihkan barriernya. Ya, kita bersihkan pakai tikrak kecil sama sapu ya. Kita kumpulkan.
Hasilnya kita buang di kresek ini. Disapu sampai bersih ya. Nah, kalau sudah bersih, ciprat sama sapunya kita sendirikan di kresek satunya ya. Tujuannya nanti ini akan kita desinfeksi sendiri ya. Kita masukkan. Dan langkah berikutnya adalah kita ambil larutan desinfektan ya. Standarnya kita pakai klorin 0,5 gitu ya. Karena klorin 0,5 itu punya efek sampai virusidal ya. Kalau ada virus di tumpahan cairan tadi, kita bisa membunuh dengan ini. Ini mohon izin ya, saya copot aja. Jadi nanti ini situasional ya, kalau memang ada potensi resiko terkena ke area wajah, kita pakai ini. Tapi di video ini kita asumsikan nggak ada potensi ya, karena memang kadang pakai Google ini kesulitan untuk melihat kadang ya, karena ngebut. Ini kita skip aja. Terus kita akan menyemprotkan cairan di bekas dari tumpahan tadi ya, di atas permukaan bekas tumpahan. Usahakan semua permukaan kena semprotan ya. Jadi kita bisa ngira-ngira seluas apa tadi. Nah, setelah kita semprot, kita tunggu 1-2 menit. Tujuannya untuk memberikan efek bakterisidal ya, pembunuh pada desinfektan ini ke bekas tumpahan tadi ya. Soalnya kalau langsung kita lap, si zat aktifnya desinfektan ini tidak bisa membunuh patogen yang ada ya, tidak punya cukup waktu gitu ya. Kita tunggu 1-2 menit. Nah, setelah selesai, kita membersihkan bekas tumpahan tadi sama dengan pembersihan tumpahan ya. Jadi sama gerakannya melingkar ya, melingkar sampai semua permukaan terkena. Nah, ini ya. Nah, setelah selesai kita buang ke tempat sampah, ke kresek ini. Nah, ini bisa kita ulangi sampai benar-benar bersih ya. Kalau sudah dilihat nggak ada bekas tumpahan, berarti pembersihan sudah selesai. Itu kita bisa lanjutkan ke pengepelan di area sekitar. Kita bisa mengambil CS gitu ya, terutama kalau tumpahannya agak lumayan luas ya. Bisa mengambil CS untuk dipel area sekitar dengan air dan deterjen gitu ya. Kalau sudah, kita akan menangani sampahnya ini terlebih dahulu. Kita tali ya. Ingat simpulnya simpul gini ya, mati ini ya. Simpul tunggal. Nah, ini langsung kita buang ke tempat sampah infeksius gitu ya. Terus yang ini, nah ini akan kita bawa sendiri. Nanti untuk dilakukan dekontaminasi ya, kita rendam dengan klorin. Karena ini tidak kita buang, kita proses ulang ya, kita dekontaminasi semua. Nah, ini nanti dibawa. Nah, setelah selesai, kita rapikan peralatan yang tersisa. Terus kita lepas APD ya. Dimulai dari ngecap dulu. Ya. Ya. Ini langsung masuk ke tempat sampah infeksius ya. Terus sarung tangan ya. Hati-hati dalam melepas ya. Kita asumsikan area luar ini bisa terkontaminasi. Jadi melepas sarung tangannya seperti ini. Kita pegang ya, tanpa menyentuh kulit yang salah. Pegang, kita lepas. Nah, tangan yang sudah terbuka
itu kita masukkan ke dalam ini ya, dalam. Nah, kita buang ke tempat sampah infeksius. Terus kita cuci tangan dulu ya, karena kita sudah melepas sarung tangan. Kita cuci tangan. Cuci tangan. Selanjutnya kita melepas apron ya. Berarti area luar sudah terkontaminasi ya. Kita gulung. Terus kita masukkan tempat sampah infeksius. Terakhir kita buka masker ya. Masker. Terus setelah selesai kita cuci tangan lagi. Ya, cuci tangan 6 langkah. Dan ini dan juga kotaknya. Kotak yang sudah kita ambil tadi kita bawa untuk diisi ulang di unit pengisian ya, di Mastika 33 RS. Terus untuk ini kita bawa ke dekontaminasi ya, ke ruang dekontaminasi untuk kita bersihkan, kita semprot dengan disinfektan seperti ini. Jadi seperti itu untuk pembersihan tumpahan. Semoga video ini bermanfaat.